Nah, sekarang menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi dua besaran yang kita perbandingkan itu satuannya berbeda. Contohnya seperti berikut. Di gambar ini adalah label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit ini mengandung 100 kilokalori atau setiap kepingnya mengandung 25 kilokalori. Kemudian contoh yang kedua, sepeda motor ayam mampu menempuh 40 kilometer per liternya. Jadi besaran yang pertama jarak, besaran yang kedua banyaknya bahan bakar. Contoh ketiga, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 per dolar Amerika Serikat. Jadi besaran pertamanya itu adalah rupiah, besaran yang keduanya itu adalah dolar. Berapa nilai rupiah terhadap dolar? Contoh berikutnya, kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan. Jadi besaran yang diperbandingkan ini adalah setiap 4 kue dibutuhkan untuk setiap orang di acara perpisahan. Contoh berikutnya, saya membayar biaya rental warnet 3.500 per jam. Jadi besaran yang pertama harga, besaran yang kedua waktu. Setiap 1 jam dibayar 3.500 rupiah. Kalau 2 jam berapa, kalau 3 jam berapa gitu ya. Contoh berikutnya, kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Jadi di sini besaran yang diperbandingkan, yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah waktu. Setiap 1 jam dia menempuh 8,5 km. Jadi nanti bisa dia hitung kalau 2 jam berapa kilo yang dia tempuh, 3 jam berapa kilo yang dia tempuh dengan keterangan kecepatan rata-rata yang dia miliki. Jadi itu yang dimaksud menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contoh lagi ya, seperti ini. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Nah, ini catatan yang dia sudah catat. Pada saat pemberhentian pertama, itu yang dia tempuh 8 km selama 20 menit. Kalau pemberhentian kedua, dia menempuh 12 km selama 24 menit. Pemberhentian ketiga, dia menempuh jarak 24 km tiap 40 menit. Pertanyaannya, pada lintasan yang mana Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Kalau pertanyaannya seperti ini, mana yang cepat, mana yang lambat, tentu kalian harus tahu dulu berapa kecepatannya tiap menit atau karena ini satuannya menit ya. Berapa kecepatannya tiap menit pada saat pemberhentian pertama. Berapa kecepatannya atau jarak yang ditempuh tiap 1 menit pada saat pemberhentian kedua. Begitu juga pada saat pemberhentian ketiga, supaya kalian bisa tahu dia cepat atau dia lambat. Makanya dijelaskan di bawah sini untuk pemberhentian pertama ya, 8 km selama 20 menit. Nah, ini 8 km selama 20 menit. Tinggal dibandingkan besaran yang pertama jarak yaitu 8, besaran yang keduanya waktu yaitu 20. 8 per 20 disederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya. Kalau dibagi 4 berarti 8 bagi 4 dapat 2, 20 bagi 4 dapat 5. Jadi 2 per 5. Artinya apa 2 per 5? 2 kilometer setiap 5 menit. 2 kilometer setiap 5 menit. Nah, ini abaikan dulu karena sebentar saya jelaskan yang ini. Kemudian lintasan kedua. Lintasan kedua 12 km per 24 menit. Nah, berarti yang diperbandingkan adalah 12 km dengan 24 menit. Jadi di sini 12
banding 24. Ini juga seperti itu, 8 banding 20. Jadi ini 12 banding 24. Disederhanakan dulu. Jadi kalau disederhanakan bisa sama-sama dibagi 6 ya. Ini 12 bagi 6 dapat 2, 24 bagi 6 bagi 6 dibagi 12, 12 bagi 12 dapat 1, 24 bagi 12 dapat 2. Makanya di sini 1 banding 2. 1 banding 2 artinya 1 kilometer setiap 2 menit. Nah, ini yang ini abaikan dulu ya. Kalau yang ini diabaikan dulu. Oke, sekarang lintasan ketiga. Lintasan ketiga dia menempuh 24 km setiap 40 menit. Jadi kita bandingkan lagi. Nah, kita bandingkan lagi 24 dengan 40. Bisa disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4. Sama-sama dibagi 4. 24 bagi 4 dapat 6. 40 bagi 4 dapat 10. Nah, makanya di sini 6/10. Sini 6/10 ya. Karena ini 6/10, ini 5/10, 5/10 1/2 tadi. Ini 2/5. Supaya bisa kita bandingkan kan harus sama-sama dulu penyebutnya, baru kita bisa tahu yang mana besar mana kecil. Nah, yang paling besar penyebutnya di sini 10. Jadi kita usahakan penyebut 5, kita usahakan penyebut 5 dan penyebut 2 menjadi 10. Berarti harus dikalikan ya, dikalikan dengan suatu bilangan. Kalau 1/2 kita harus kalikan, 2-nya harus dikalikan dengan 5. Jadi dikali 5/5 menjadi 1 kali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Nih ya. Kemudian penyebutnya 2 kali 5 sama dengan 10. Makanya di sini 5/10. Begitu juga dengan yang pertama, yang ini 2/5. Bagaimana caranya supaya 5-nya berubah menjadi 10? Harus dikali 2. Jadi dikali 2/2. Nah, di sini harus dikali 2/2. 2/2, 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi didapat 4/10, 5/10, dan 6/10. Yang mana yang paling cepat? Tentu yang mana? Yang lebih banyak jarak yang dia tempuh setiap 10 menit. Jadi ini artinya 4 kilometer per 10 menit. Jadi setiap 10 menit dia menempuh jarak 4 kilo. Kalau ini setiap 10 menit, setiap 10 menit dia menempuh jarak 4 kilometer. Setiap 10 menit dia menempuh jarak 5 kilometer. Setiap 10 menit dia menempuh jarak 6 kilometer. Jadi yang paling cepat itu adalah yang ini, pemberhentian ketiga, karena dia menempuh jarak 6 km setiap 10 menit. Yang paling lambat yang ini, yang pertama. Karena kenapa? Dia hanya menempuh jarak 4 km setiap 10 menitnya. Jadi seperti itu maksud dari perbandingan. Contoh berikutnya masih di perbandingan ya. Jika kalian menemukan soal seperti ini. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Jadi setiap 1 tahun gajinya 36 juta. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Artinya 36 jutanya ini gajinya selama 180 hari dalam 1 tahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Karena harinya atau waktu kerjanya ditambah jadi 220 yang awalnya 180, otomatis karena bertambah harinya, waktu kerjanya, gajinya juga nanti pasti bertambah. Bertambah sebanyak berapa?
kalian harus cari berapa gajinya dalam 1 hari, dalam hitungan per hari. Jadi besaran yang kita bandingkan di sini adalah besaran yang pertama tentang gaji, besaran yang kedua tentang hari efektif atau hari kerja. Nah, sekarang kita kerjakan seperti ini. Kita bagi dulu 36 juta yang seperti ini dibagi 180 hari. Nah, ini bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 180. Nah, 180 bagi 180 dapat 1, 360 bagi 180 dapat 2, jadi 200.000. Artinya apa? Setiap 1 hari dia mendapatkan gaji 200.000 rupiah. Nah, ini gaji yang didapatkan guru 200.000 dalam 1 hari. Sekarang kita mau cari berapa total gajinya selama 220 hari. Tinggal kita kalikan 220 hari dikali 200.000 sama dengan 44 juta. Jadi pendapatan guru tersebut dalam 1 tahun, maksudnya dalam 1 tahun ini adalah 220 hari, adalah 44 juta rupiah.